Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori kode etik notaris. Materi ini penting karena ketika kita berbicara tentang notaris, yang terbayang seringkali hanya kewenangannya dalam membuat akta autentik. Padahal, di balik kewenangan tersebut terdapat tanggung jawab moral yang sangat besar. Oleh karena itu, pembahasan kode etik tidak dapat lepas dari eksistensi jabatan notaris itu sendiri. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan memulai dari pendahuluan mengenai kedudukan notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris sebagai perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2024. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga keberadaannya menjadi instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum di bidang perdata. Artinya, setiap tindakan notaris yang tidak hanya bertampak pada para pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang luas. Disinilah letak urgensi etika, karena semakin besar kewenangan yang diberikan oleh negara, maka semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus diemban. Dengan demikian, jabatan notaris bukan sekadar profesi teknis administrasi, melainkan jabatan kepercayaan publik. Kepercayaan inilah yang dijaga melalui kode etik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dan hakikat kode etik profesi. Secara konseptual, kode etik profesi merupakan seperangkat norma moral yang disusun dan ditetapkan oleh suatu organisasi. Profesi untuk mengatur perilaku anggotanya, kode etik juga berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas jabatan sekaligus sebagai standar penilaian terhadap perilaku profesional. Dalam konteks notaris, kode etik tidak hanya mengatur hubungan antara notaris dengan klien, tetapi juga hubungan dengan sesama notaris, organisasi profesi, dan masyarakat. Kode etik mencerminkan nilai-nilai dasar seperti integritas, independensi, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Jika hukum positif mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara normatif, notaris seharusnya bersikap secara moral, dengan kata lain kode etik melengkapi hukum. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa pelanggaran etik belum tentu langsung menjadi tindak pidana, tetapi juga dapat merusak martabat profesi dan kehilangannya kepercayaan publik. Selanjutnya, yang paling penting di sini kita akan membahas mengenai dasar hukum dan kedudukan kode etik notaris. Kode etik notaris di Indonesia ditetapkan dan ditegakkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi yang menaungi notaris. Namun demikian, kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, seksama, dan tidak berpihak juga ditegaskan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Hal ini menunjukkan bahwa ada antara norma etik dan norma hukum terdapat keterkaitan yang erat. Pelanggaran kode etik memang diproses melalui mekanisme Dewan Kehormatan Organisasi, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berimplikasi pada sanksi administratif berupa pemberhentian sementara atau tetap sebagai notaris. Jadi kode etik itu bukan sekadar aturan internal yang bersifat simbolik, melainkan memiliki konsekuensinya terhadap keberlangsungan jabatan seseorang. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan teoritis kode etik notaris. Selanjutnya, jika kita kaji dari perspektif teori etika, kode etik notaris dapat dianalisis melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, teori deontologi. Teori ini menekankan bahwa tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan kewajiban moral. Selanjutnya, dalam konteks notaris, kewajiban untuk bertindak jujur, independen, dan menjaga kerahasiaan merupakan kewajiban mutlak. Notaris tidak boleh mengabaikan kewajiban tersebut meskipun ada tekanan ekonomi ataupun kepentingan klien. Kedua, teori utilitarianisme. Teori ini menilai suatu tindakan dari segi manfaat terbesar bagi masyarakat. Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa. Jika tindakan notaris justru menimbulkan konflik, maka secara utilitarian tindakan tersebut gagal memenuhi tujuan sosialnya.
Ketiga, etika keutamaan atau virtue ethics. Pendekatan ini menekankan pembentukan karakter. Notaris idealnya bukan hanya patuh pada aturan, tetapi memiliki integritas pribadi yang kuat. Kejujuran dan kehormatan jabatan harus menjadi bagian dari karakter juga, bukan sekedar formalitas. Dari ketiga teori tersebut, kita dapat memahami bahwa kode etik notaris bukan berdiri di atas fondasi filosofis yang kokoh, bukan sekadar aturan administratif. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip etika jabatan dari notaris. Secara substansial, kode etik notaris memuat prinsip fundamental antara lain independensi, kejujuran, tidak memihak, menjaga kerahasiaan, profesionalitas, serta larangan melakukan perbuatan yang merendahkan martabat jabatan. Independensi berarti notaris harus bebas dari tekanan pihak manapun. Kejujuran menuntut notaris untuk bertindak sesuai fakta dan hukum. Kewajiban menjaga kerahasiaan merupakan konsekuensi dari kepercayaan yang diberikan oleh para pihak. Profesionalitas mencerminkan kompetensi dan kehati-hatian dalam pembuatan akta. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat dikenakan sanksi etik berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dari keanggotaan organisasi. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai penegakan dan sanksi etik. Penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme organisasi profesi sah Dewan Kehormatan. Sanksi yang dijatuhkan bersifat administratif, organisatoris, namun dalam praktiknya dapat berimplikasi pada proses pengawasan oleh Majelis Pengawasan Notaris. Hal ini menunjukkan bahwa sistem etika notaris tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan sistem hukum administrasi jabatan notaris. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari materi yang sedang saya bahas saat ini. Untuk memperjelas pemahaman teoritis tersebut, saya akan menguraikan satu contoh kasus, yaitu dalam satu persoalan terbatas, terjadi perubahan susunan direksi. Salah satu pemegang saham tidak hadir dalam RUPS notaris yang mengetahui kondisi tersebut tetap membuat akta perubahan direksi dengan mencantumkan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi. Tindakan ini dilakukan karena notaris ingin menjaga hubungan bisnis dengan klien dan khawatir kehilangan kepercayaan klien apabila menolak pembuatan akta. Beberapa bulan kemudian, pemegang saham yang tidak menyetujui perubahan tersebut menggugat keabsahan akta. Sengketa pun terjadi dan nama notaris turut terseret dalam proses hukum. Selanjutnya kita akan menganalisis contoh kasus yang di slide sebelumnya saya bacakan. Secara deontologis, tindakan notaris tersebut jelas melanggar kewajiban moral. Notaris wajib memastikan bahwa seluruh syarat formal dan material terpenuhi sebelum menuangkan kehendak para pihak dalam akta autentik. Mengabaikan kewajiban ini berarti mengingkari hakikat jabatan dari seorang notaris. Dari perspektif utilitarianisme, tindakan tersebut juga tidak memberikan manfaat sosial. Akta yang cacat justru menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan banyak pihak. Dengan demikian, tujuan sosial dari keberadaan notaris tidak tercapai. Dalam kerangka etika keutamaan, tindakan tersebut menunjukkan lemahnya integritas pribadi. Notaris seharusnya berani menolak permintaan klien apabila bertentangan dengan hukum dan etika. Keberanian moral merupakan bagian dari karakteristik profesional yang seharusnya dimiliki. Secara normatif, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran kewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta ketentuan kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris di Indonesia. Dengan demikian, notaris dalam kasus tersebut dapat dikenakan sanksi etik dan administratif. Selanjutnya, sebagai penutup, di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari semua materi yang dari tadi saya presentasikan. Kesimpulannya adalah teori kode etik notaris menunjukkan bahwa profesi notaris tidak hanya bertumpu pada aspek legal formal, melainkan juga pada fondasi moral dan filosofis yang kuat sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Notaris memikul tanggung jawab yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis. Kode etik hadir sebagai instrumen pengendali moral yang mengatur perilaku notaris agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, independensi, kejujuran, dan profesionalitas.
Secara teoritis, kode etik notaris berakar pada pendekatan deontologi yang menekankan kewajiban moral, utilitarianisme yang menekankan kemanfaatan sosial, serta etika keutamaan yang menekankan pembentukan karakter. Ketiga landasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan jabatan notaris tidak boleh semata-mata didasarkan pada kepentingan klien atau pertimbangan pragmatis, melainkan harus berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan hak-hak para pihak, serta penjagaan martabat jabatan. Contoh kasus pelanggaran kode etik memperlihatkan bahwa penyimpangan sekecil apapun dari prinsip etis dapat berdampak pada akhirnya sengketa, hilangnya kepercayaan publik, dan rusaknya kehormatan profesi. Oleh karena itu, penegakan kode etik oleh organisasi profesi serta pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan hukum dan moralitas profesi. Dengan demikian, kode etik notaris bukan sekedar aturan internal organisasi yang bersifat administratif, melainkan merupakan fondasi utama dalam menjaga profesionalisme, kredibilitas, dan legitimasi sosial jabatan notaris di tengah masyarakat. Tanpa integritas etis kewenangan hukum, integritas etis yang dimiliki notaris justru dapat menjadikan sumber penyalahgunaan sehingga etika profesi menjadi elemen esensial dalam sistem kenotariatan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.